Halo semuanya, hari ini gue bakal bahas mengenai laptop Asus 420 yang rilis di akhir tahun kemarin kalau nggak salah. Nah, jadi gue beli laptop ini tuh dengan tujuan untuk menggantikan laptop lama yang udah rusak di bagian motherboardnya. Sekarang bentuknya seperti ini, udah jadi TV, karena nggak bisa dijual juga, udah sayang juga. Nah, untuk varian yang ditawarkan dari laptop ini sendiri tuh, dia Asus menawarkan prosesor dari Intel Pentium Gold sampai Core i7. Dan untuk varian yang gue pilih sendiri adalah Intel Pentium Gold, karena gue juga kayak nggak butuh sampai spek tinggi banget. Nah, untuk Intel Pentium Gold sendiri sudah dilengkapi dengan RAM DDR3 4GB dengan storage penyimpanan yang sudah berteknologi SSD dan memiliki kapasitas 240GB. Nah, untuk layarnya sendiri udah LED dan Full HD dengan ukuran 14 inch. Lalu untuk konektivitasnya sendiri sudah memiliki jaringan Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, oke, kalau secara garis besar sendiri sih spesifikasi laptop yang gue pilih ini mungkin kayak nggak wah banget ya. Jadi untuk prosesornya sendiri dia cuma Intel Pentium Gold, tapi udah dual core dan udah support hyperthreading, jadi dia bisa mengolah 4 proses sekaligus, jadi mirip-mirip kayak quad core gitu, cuman gue tekanin kalau performanya nanti bakal tetap di bawah quad core yang murni. Nah, tapi bukan berarti laptop ini juga jelek atau lambat, cuman untuk kegiatan harian gitu udah cukup oke kok. Untuk nih Office juga cukup cepet. By the way ini gue pakai Office 365 jadi mungkin harus rada beda. Jadi gue bukanya di browser. Untuk YouTubean dan browsing-browsing juga cukup cepat, buka-bukanya segala macem. Cukup snappy juga. Nah, untuk harga sendiri laptop ini gue dapetin di harga 5.150.000 dan udah termasuk Windows 10 Home Ori. Nah, selanjutnya bakal kita bahas bagian eksteriornya. Nah, kalau untuk eksterior sendiri sih cukup minimalis ya, nggak terlalu banyak ornamen, cuman kelihatan tulisan Asus dan warnanya silver dan banyak nggak terlalu rame sih menurut gue, jadi enak aja dilihat. Nah, untuk layar sendiri sih udah mulai mengikuti tren bezel tipis seperti pada HP yang lain, dan ini sih hal yang bagus karena dengan layar 14 inci ukuran bodi dari laptop ini bisa jadi kecil tanpa mengorbankan ukuran layar. Nah, ini bisa gue kasih contoh bezel yang biasa sama Asus VivoBook ini. Nah, selanjutnya untuk dari eksterior sendiri juga kita bisa lihat interface yang ada pada laptop ini. Di sisi kiri sendiri terdapat satu USB Type-A 2.0 dan satu USB Type-C 3.1. Sedangkan di sisi kanan terdapat satu port charger, satu port HDMI, satu port USB Type-A 3.0, satu port combo jack, dan satu slot micro SD reader. Nah, oke, selanjutnya kalau untuk interface sendiri sih menurut gue bisa beda-beda ya tiap orangnya. Kalau buat gue sendiri sih agak kurang karena satu port USB-nya udah gue pakai buat receiver, jadi kalau misalnya gue mau ngopi dua data dari dua VDIS yang berbeda, opsinya gue cuma nyabut ini, dan kalau dua-duanya USB 3 yang di sisi kiri itu bakal kecepatan standar. Lalu gue colokin semuanya plug kayak gini, atau gue bisa punya opsi buat beli colokan port kayak gini. Dan karena ini colokan USB 3.0, jadi gue bakal colokin di sisi kanan. Plug. Nah, jadi gue tetap bisa pakai receiver dan dapat kecepatan USB 3.0 dalam ngopi atau mindahin datanya, jadi cepet juga. Nah, terus kalau untuk interface sendiri sih gue rada nggak masalah sih, cuman rada nyayangin aja ya kenapa colokannya pakai micro SD. Padahal kalau micro SD kan datang kan udah sama adapter, jadi bisa baca diri, jadi seukuran SD card. Jadi kalau misalnya kalian mau baca SD card nggak bisa, kecuali harus beli card reader. Agak sayang tapi bukan masalah besar. Masalahnya sih kalau menurut gua sih adalah ini, mumpung ini lagi tercolok ya, colokan chargernya di sisi kanan, lalu ada colokan HDMI di sisi kanan juga, sama ada colokan jack di sisi kanan. Jadi semua kabel di sisi kanan. Masalahnya adalah kalau pas kita lagi pakai mouse, tangan kita nggak bisa bergerak dengan bebas, dan hal ini tuh sepele, cuman dalam jangka panjang lama-lama pasti kesel juga ya kalau nemu yang kayak gini. Jadi menurut gue sih ini salah desain mungkin. Nah, selanjutnya kita bakal bahas ke medianya. Kalau untuk layar sendiri sih nggak banyak yang bisa gue bahas ya. Selain layarnya udah pakai panel yang doff, jadi non reflektif, jadi nggak mantul kalau ada cahaya terang, sama dilihat dari sisi kanan atau sisi kiri juga cukup bagus, sama udah support Full HD, jadi hasil layarnya juga cukup tajam. Untuk speaker sendiri ada dua ya, di bagian bawah sisi kiri dan di bagian bawah sisi kanan. Relatif sisi kiri kanan ya, pokoknya ada dua di bagian bawah. Nah,
Kalau untuk kualitas sendiri sih, pertama cukup keras sih menurut gue dua-duanya. Untuk kondisi dalam ruangan yang nggak terlalu berisi, gue nggak pernah pakai lebih dari 50%. Biasanya bahkan cuma di kisaran 20-30. Suaranya juga cukup jelas dan bersih menurut gue. Cuman seperti pada speaker pada laptop biasa lainnya, mungkin kurang bass. Cuman nggak masalah, karena menurut gue udah cukup banget buat dengerin lagu. Nah, selanjutnya untuk bagian keyboard sendiri sih, menurut gue keyboard yang dikasih sih udah nyaman ya, jaraknya udah oke banget. Ini sorry bukan penempatan 10 jari yang bagus, karena kuku gue panjang. Nah, jadi kalau untuk keyboardnya sendiri sih gue suka banget. Rata-rata keyboard dari Asus tuh emang enak. A few moments later. Di touchpad sendiri juga ada terdapat tombol sensor fingerprint. Untuk performanya sendiri sih nggak sewah yang ada di HP, cuman oke lah, paling nggak kita dikasih opsi buat masukin login via fingerprint. Ya daripada nggak ada sama sekali, jadi oke. By the way, untuk Asus ini juga udah bisa login pakai Windows Hello ya, jadi bisa pakai kamera atau fingerprint juga. Nah, selanjutnya kalau untuk upgradability-nya sendiri sih, untuk laptop ini mungkin target penggunanya mungkin nggak membutuhkan power yang besar, jadi nggak terlalu banyak yang bisa di-upgrade kalau menurut gua. Nah, sekarang kita bakal coba buka bagian belakangnya buat tahu apa dalamannya. Nah, oke. Jadi di sini tuh kemungkinan besar ini modul RAM-nya. Jadi untuk modul RAM-nya dia nggak bisa di-upgrade sama sekali, dia cuma 4 GB. Terus ini adalah modul SSD-nya, dan kita nggak bisa nambahin hard disk di laptop ini, tapi kalau untuk upgrade SSD-nya kita bisa upgrade, dan ini sepertinya belum NVMe. Kalau gue lihat speknya dia masih SATA, jadi sepertinya nggak perlu buang uang lebih mahal buat beli yang NVMe, yang sebenarnya NVMe lebih cepat, cuman kalau port interface-nya masih supportnya cuma SATA 3, mending beli yang SATA 3 aja. Jadi kalau dilihat dari ininya sih, kita nggak bisa upgrade RAM dan nggak bisa nambahin hard disk. Sebenarnya sayang juga sih kalau dengan memori RAM bawaan 4 GB buat Windows 10 sekarang ini, kalau buat idle aja dia udah 50%. Jadi sebenarnya rada sayang kalau dikasih 4 GB dan nggak dikasih opsi buat upgrade. Paling itu aja. Sekarang kita balikin lagi. Ini ngebukanya gampang ya, jadi point plus juga. Cuman saya nggak bisa di-upgrade, jadi nggak ada gunanya juga sih. Bisa upgrade, ngebuka gampang juga. Oke, jadi kita sampai di segmen terakhir dari video tentang Asus VivoBook A4 20 ini. Secara garis besar sendiri sih, laptop ini cukup baik nge-handle kegiatan harian seperti browsing, office, dan mainin game-game ringan. Daya tahan baterainya sendiri juga cukup mantep banget selama gua pakai rutin. Bisa bertahan 6-8 jam lah ya kasarnya untuk kegiatan browsing dan office. Untuk ukurannya sendiri juga cukup ringkas, hampir seukuran kertas A4 secara dimensi, sehingga nggak perlu beli tas yang punya ukuran terlalu besar. Plus chargernya juga kecil, jadi cukup irit tempat secara keseluruhan. Dan plus lagi, beratnya juga cuma 1,4 kg, jadi cukup ringan dibawa kemana-mana. Sayangnya, untuk varian Intel Pentium Gold hanya dilengkapi dengan RAM 4 GB yang terasa kecil untuk Windows 10 sekarang. Sebagaimana kalau kita lihat secara dalam kondisi idle sendiri, Windows 10 udah makan RAM hingga 51% lebih kalau dengan RAM 4 GB. Nah, selain itu beberapa hal kecil seperti penempatan port yang gue bahas sebelumnya, port-port yang butuh kabel itu tuh akan mengganggu lama-lama saat mengoperasikan mouse. Lalu kalau buat harga sendiri sih, dengan bandrol 5 juta lebih sedikit, memang agak sayang kalau hanya dapat performa Intel Pentium Gold. Namun bukan berarti performa Intel Pentium Gold sendiri itu mengecewakan. Asus juga memberikan fitur-fitur lain seperti fingerprint dan face detection. Ukuran yang ringkas juga menurut gue itu juga salah satu fitur. Panelnya juga udah Full HD dan punya fitur ergo lift yang mengangkat bagian keyboard sedikit
untuk posisi mengetik yang lebih baik. Sebagai tambahan mungkin lebih baik lagi jika varian Intel Pentium Gold juga ke bagian backlight keyboard ya. Jadi bisa digunakan dalam kondisi gelap, tanpa cahaya, atau redup. Sepertinya itu aja sih yang bisa gue sampaikan tentang Asus VivoBook A420 ini. Boleh like, boleh dislike, dan stay safe. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.